Di sebuah kota yang hiruk-pikuk, tepatnya di sudut yang jarang disinggahi, terdapat jalan setapak yang jarang dilalui orang. Jalan itu sempit, minim pencahayaan, dan diapit oleh deretan tempat pembuangan sampah yang mengeluarkan aroma tak sedap. Disinilah, seorang wanita muda bernama Maya, yang baru sebulan menempati rumah barunya, harus melewati jalan tersebut untuk pertama kalinya pada malam hari. Maya baru saja menyelesaikan tugas kelompok yang harus dikumpulkan esok hari. Membuatnya terpaksa pulang pukul 7 malam. Di kota besar, jam segitu biasanya masih ramai. Namun, saat Maya memasuki jalan setapak itu, suasana berubah drastis. Tak ada seorang pun di sana. Bahkan kucing-kucing liar yang biasanya berkeliaran di sekitar tempat sampah pun tak tampak. Kok sepi banget ya? Pikir Maya sambil mempercepat langkahnya. Namun, semakin cepat ia berjalan, perasaan tak nyaman semakin menggelayuti. Langkahnya terhenti ketika ia merasakan semilir angin dingin di bawah tiang listrik dengan lampu yang padam, membuat sekelilingnya gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang redup memberikan sedikit penerangan. Jantung Maya berdegup kencang. Ia merasa ada seseorang atau sesuatu berdiri di belakangnya. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Dengan gemetar, ia menoleh ke belakang. Samar-samar, ia melihat bayangan menyerupai manusia berdiri agak jauh, menghindari cahaya lampu jalan yang remang. Siapa itu? Batinnya panik. Tanpa berpikir panjang, Maya mempercepat langkahnya, berharap segera tiba di rumah. Namun, rasa penasaran membuatnya menoleh lagi ke belakang. Bayangan itu masih ada, dengan jarak yang sama. Pikir Maya semakin cemas. Ia mencoba berlari, namun langkahnya terasa berat, seolah ada yang menahannya. Suasana semakin mencekam dengan keheningan yang tak biasa. Saat Maya hampir mencapai ujung jalan setapak, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh cepat, dan kali ini bayangan itu lebih dekat. Dalam remang cahaya, ia melihat sosok pria dengan wajah tak jelas. "Siapa kamu? Apa maumu?" tanya Maya dengan suara bergetar. Pria itu diam sejenak, lalu berkata, "Maaf jika aku membuatmu takut. Aku hanya ingin memastikan kamu sampai rumah dengan selamat. Jalan ini berbahaya bagi wanita sendirian." Maya terkejut. "Kenapa kamu peduli?" "Aku pernah kehilangan seseorang di jalan ini," jawabnya lirih. "Sejak itu, aku berjanji akan menjaga siapapun yang melewati jalan ini sendirian." Maya merasakan campuran antara takut dan iba. "Terima kasih, tapi aku bisa menjaga diri," katanya sambil melangkah mundur. Pria itu mengangguk. "Baiklah, tapi hati-hati. Jangan lewat sini lagi saat malam." Maya segera berlari meninggalkan pria itu, tanpa menoleh lagi. Sesampainya di rumah, ia mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Siapa pria itu? Apa yang sebenarnya terjadi di jalan setapak tersebut? Keesokan harinya, Maya menceritakan pengalamannya kepada tetangga sebelah, Bu Sari, seorang wanita paruh baya yang sudah lama tinggal di daerah itu. "Oh, kamu bertemu dengan Bayu," kata Bu Sari setelah mendengar cerita Maya. "Bayu?" tanya Maya penasaran. "Dia pria yang kehilangan tunangannya di jalan setapak itu beberapa tahun lalu. Sejak itu, dia sering terlihat di sana, seolah mencari sesuatu." "Jelas, Bu Sari." Maya merasakan bulu kuduknya meremang. Apa yang terjadi dengan tunangannya? Kecelakaan tragis. Dia terjatuh dan terluka parah. Sayangnya, tidak ada yang menemukannya hingga terlambat, jawab Bu Sari dengan nada sedih. Maya terdiam. Kini ia mengerti mengapa Bayu begitu peduli dengan keselamatannya. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal di benaknya. Mengapa Bayu muncul di saat yang tepat? Apakah hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Malam berikutnya, Maya memutuskan untuk tidak melewati jalan setapak itu lagi. Namun, rasa penasaran membuatnya ingin mengetahui lebih banyak tentang Bayu dan kejadian di masa lalu. Ia mencari informasi dari penduduk setempat dan menemukan bahwa Bayu sering terlihat di sekitar jalan setapak, terutama saat malam hari. Suatu malam, dengan tekad yang kuat, Maya kembali ke jalan setapak itu. Ia ingin berbicara lagi dengan Bayu, mencari Bayu. Dengan langkah yang hati-hati, Maya menyusuri jalan setapak itu lagi. Kali ini ia membawa senter kecil untuk berjaga-jaga. Udara malam terasa lebih dingin, dan keheningan yang melingkupi membuat setiap suara kecil terasa nyaring. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki yang familiar. Maya berhenti dan menoleh. Bayu ada di sana,
berdiri diam seperti malam sebelumnya. Kamu kembali? Tanya pria itu. Suaranya tenang namun sedikit bergetar, seolah terkejut melihat Maya. Ya, jawab Maya sambil mencoba mengendalikan rasa takutnya. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu dan jalan ini. Kenapa kamu ada di sini setiap malam? Bayu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, aku tidak bisa pergi dari sini. Tempat ini mengikatku. Aku masih mencari jawaban. Maya mengerutkan kening. Mencari jawaban? Jawaban tentang apa? Bayu menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan. Tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Malam saat aku kehilangan tunanganku, Nadia. Tidak biasa. Aku merasa bersalah karena tidak bisa melindunginya. Dan aku terjebak di sini. Maya merasa bulu kuduknya meremang. Bukan manusia biasa, tanyanya perlahan. Bayu mengangguk pelan. Aku tidak hidup, tapi juga tidak sepenuhnya mati. Aku hanya ada di sini. Berusaha memastikan tidak ada orang lain yang mengalami nasib seperti Nadia. Setelah mendengar pengakuan Bayu, Maya mulai merasakan campuran antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia memutuskan untuk membantu Bayu menemukan kebenaran di balik kematian Nadia, berharap itu bisa membebaskan Bayu dari penantian panjangnya. Maya mulai menggali informasi dari berbagai sumber. Ia mencari berita lama di perpustakaan kota dan berbicara dengan beberapa penduduk tua yang mengenal Bayu dan Nadia. Dari ceritanya, Maya mengetahui bahwa malam itu Nadia jatuh bukan karena terpeleset seperti yang dipercaya orang-orang, tetapi karena didorong oleh seseorang. Jadi, ini bukan kecelakaan. Maya terkejut saat menceritakan temuannya kepada Bayu di jalan setapak. Bayu terlihat muram, tapi ia tidak terkejut. Aku selalu curiga ada yang tidak beres. Nadia bukan tipe orang yang ceroboh, tapi aku tidak pernah tahu siapa yang melakukannya. Kalau begitu, kita harus mencari tahu. Aku akan membantumu, kata Maya dengan nada tegas. Maya terus menggali informasi dan menemukan nama seorang pria bernama Arman, mantan rekan kerja Nadia. Menurut beberapa saksi, Arman pernah terlihat bertengkar dengan Nadia beberapa hari sebelum kejadian. Dengan bantuan Bayu, Maya berhasil menemukan alamat Arman. Suatu malam, ia memutuskan untuk menemui pria itu. Arman, yang sudah tua dan terlihat rapuh, awalnya enggan berbicara. Namun, ia akhirnya mengaku, aku melakukannya, kata Arman dengan suara penuh penyesalan. Aku tidak bermaksud membunuhnya, hanya ingin menakutinya. Tapi aku terlalu kasar, dan dia jatuh. Maya merasa marah sekaligus lega. Kini ia tahu kebenarannya, tapi apa yang akan terjadi pada Bayu setelah ini? Malam itu, Maya kembali ke jalan setapak untuk memberitahu Bayu bahwa misteri kematian Nadia akhirnya terungkap. Bayu terlihat lega meski ada kesedihan di matanya. Terima kasih Maya, aku akhirnya bisa melepaskan beban ini, katanya dengan suara lembut. Tapi apa yang akan terjadi padamu sekarang? Tanya Maya, tidak ingin kehilangan teman barunya. Bayu tersenyum tipis, tapi aku merasa lebih ringan. Mungkin ini saatnya aku pergi. Perlahan, tubuh Bayu mulai memudar, meninggalkan Maya sendirian di jalan setapak yang kini terasa lebih terang dan tidak lagi mencekam. Sejak malam itu, jalan setapak yang dulu menakutkan berubah menjadi lebih hidup. Lampu-lampu jalan yang sebelumnya mati kini menyala terang. Penduduk sekitar mulai merasa nyaman melewatinya, bahkan di malam hari. Maya, yang kini merasa lebih berani, sering melewati jalan itu sambil mengenang pertemuannya dengan Bayu. Ia yakin, meski Bayu telah pergi, semangatnya untuk melindungi tetap ada, menjaga siapapun yang melewati jalan setapak itu. Meski jalan setapak ini tampak lebih aman dan terang, Maya tetap merasakan sesuatu yang aneh setiap kali melewatinya. Bukan rasa takut, melainkan seperti ada yang mengawasinya, tetapi dalam arti yang menenangkan. Suatu malam, saat pulang larut, Maya mendengar langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapapun. Udara dingin menyentuh tengkuknya, membawa sebuah suara samar. Hati-hati Maya. Maya berhenti. Itu suara Bayu. Sekilas ia merasa melihat bayangannya di sudut jalan, berdiri di bawah cahaya lampu. Ia tersenyum, merasa Bayu masih ada di sana, meski tidak sepenuhnya terlihat. Aku baik-baik saja Bayu. Terima kasih, gumam Maya pelan sebelum melanjutkan langkahnya.
Cerita tentang jalan setapak dan Bayu perlahan menyebar di kalangan penduduk sekitar. Banyak yang mulai berbagi pengalaman mereka, mengaku merasa aman saat melewati jalan itu, bahkan seolah ada yang melindungi mereka. Maya menjadi pusat dari cerita itu, sering diminta untuk menceritakan ulang kisahnya kepada anak-anak kecil atau pendatang baru di lingkungan tersebut. Namun, Maya tidak hanya berhenti di situ. Ia merasa ada tanggung jawab untuk menjaga warisan Bayu. Bersama beberapa tetangga, ia mulai mengadakan acara bersih-bersih jalan setapak setiap bulan, menanam bunga di sekitar, dan memasang lebih banyak lampu. Ia ingin memastikan tempat itu tidak lagi menjadi tempat menyeramkan, melainkan simbol perlindungan dan kebersamaan. 5 tahun setelah malam penuh misteri itu, Maya kini menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Ia aktif dalam kegiatan sosial, dan kisah tentang Bayu tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Suatu hari, saat mengunjungi sebuah kafe baru di sekitar lingkungan itu, Maya bertemu dengan seorang pria bernama Arya. Ada sesuatu pada Arya yang membuat Maya teringat pada Bayu, tatapan mata yang penuh ketenangan dan senyum yang menenangkan. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Maya merasa nyaman berbicara dengannya, seolah Arya adalah teman lama. "Aku sering mendengar cerita tentang jalan setapak itu," kata Arya sambil tersenyum. "Dan aku mendengar kamu adalah orang yang berjasa menjaga tempat itu tetap aman." Maya tersenyum malu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Tapi, jalan itu punya cerita yang lebih besar dari sekadar diriku." Arya mengangguk, lalu berkata dengan nada misterius, "Terkadang tempat memiliki cara untuk merawat orang-orangnya. Mungkin kamu dan Bayu adalah bagian dari ceritanya." Maya sering bertemu dengan Arya setelah itu. Dalam setiap pertemuan, mereka berbicara banyak tentang hidup, kepercayaan, dan misteri-misteri kecil yang membuat dunia ini menarik. Lama-kelamaan, Maya merasa Arya adalah bagian dari hidupnya yang baru, seperti jalan setapak itu adalah bagian dari masa lalunya. Hingga suatu malam, Maya dan Arya berjalan bersama melewati jalan setapak. Angin malam terasa lembut, dan lampu-lampu jalan menyala terang. Maya berhenti di tengah jalan, mengenang semua yang telah terjadi. "Aku merasa dia masih ada di sini," katanya pelan, tanpa menyebut nama Bayu. Arya mengangguk. Mungkin memang ada bagian dari dirinya yang tak pernah benar-benar pergi. Malam itu, Maya menyadari bahwa hidup selalu penuh dengan lingkaran, kehilangan, dan pelajari di jalan setapak itu kini menjadi bagian dari siapa dirinya. Bayu mungkin telah pergi, tetapi warisannya terus hidup, tidak hanya dalam cahaya lampu yang menyala terang, tetapi juga dalam hati setiap orang yang pernah ia lindungi, termasuk Maya. Dan jalan setapak itu kini tidak lagi sekadar jalan kecil yang sunyi. Ia telah menjadi simbol harapan, keberanian, dan misteri yang mengikat satu sama lain, melintasi waktu dan cerita. Dan itulah kisah Bayu, penjaga jalan setapak yang memilih tinggal di antara dunia kita dan dunia yang tak terlihat. Meskipun kisahnya telah berakhir, jejaknya akan selalu ada. Bukan hanya di jalan kecil ini, tetapi di hati orang-orang yang pernah melewati jalan itu, merasa dilindungi olehnya. Kita sering menganggap tempat-tempat kecil, jalan yang sepi, sebagai sesuatu yang biasa. Tapi, siapa sangka, kadang tempat itu menyimpan kisah yang lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Kisah Bayu mengajarkan kita bahwa keberanian dan kasih sayang tidak selalu tampak jelas, tapi dampaknya bisa bertahan selamanya. Jadi, jika kamu suatu hari melewati jalan yang sunyi, rasakan baik-baik. Mungkin ada cerita yang menunggu untuk ditemukan, seperti Bayu dan jalan setapaknya. Dan siapa tahu, mungkin kamu akan menjadi bagian dari cerita itu. Terima kasih telah menonton Dunia Misteri. Jangan lupa tinggalkan komentar, apakah kamu percaya ada penjaga seperti Bayu di tempat-tempat lain? Dan jika kamu memiliki cerita misteri, bagikan di kolom komentar. Siapa tahu, ceritamu akan menjadi kisah yang kami ceritakan di episode berikut. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Jangan lupa, dunia ini penuh rahasia, dan kami di sini untuk mengungkapnya.